بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hendaknya kita kembali bersyukur kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah yang masih senantiasa memberikan kepada diri-diri kita banyak kenikmatan, sehingga kembali Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab Da'aim Minhaj An-Nubuwah, pilar-pilar manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, karya guru kita Syekh Muhammad Ibn Sa'id Raslan hafizahullahu wa ra'ah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang manhaj talaqqi inda salafi fil aqidah. Kemudian kita masuk ke dalam talkhis manhaj salaf fil aqidah, rangkuman dari sisi pokok-pokok manhaj salaf dalam bidang aqidah, di mana kita telah menjelaskan poin pertama dan juga kita telah menjelaskan poin kedua, di mana ahlus sunnah tidak membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad, baik dalam akidah, amalan, ibadah, ataupun muamalah. Dan barang siapa yang membeda-bedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad dalam bab akidah, maka ia telah terjatuh ke dalam sebuah kesesatan. Untuk kita lanjut, ya ikhwan wa ya akhawat, pada poin yang ketiga insyaallah tabaraka wa ta'ala. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum wa ghafarallahu lakum wa lana wa lissami'in wal hadirin ajma'in. Qala al-musannifu al-Syekh Muhammad ibn Sa'id Raslan hafizahullahu ta'ala: الثالث التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، مع عدم الخوض في العلم الكلام والفلسفة ورفض التأويل الباطل والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. Hasbuk. Ini adalah pilar ketiga dari pilar-pilar manhaj Nabi dalam bab aqidah, di mana penulis hafizahullah wa ra'ah menjelaskan beberapa poin dalam pilar yang ketiga ini. Yang pertama, at-taslimu bima jaa'a bihil wahyi, menerima pada apa-apa yang wahyu datang dengannya, menerima pada apa-apa yang dalil datang dengannya. Dan at-taslim di sini, penerimaan di sini, itu harus mengandung dua hal. Penerimaan secara lafaz
dan penerimaan secara makna. Maka ini maksud dari at-taslim. At-taslimu bima jaa bihil wahyu lafzan wa ma'na. Ini poin pertama dari pilar yang ketiga. Poin yang kedua, penulis lanjutkan wa adamu raddihi bil aql. Dan tidak mengembalikan wahyu tersebut dengan akal. Dan maksud dengan ar-radd di sini ialah raddul ma'na. Ialah raddul ma'na, tidak mengembalikan maknanya kepada akal. Maka ini poin yang kedua dari pilar yang ketiga. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Penulis hafizahullah melanjutkan wa adamul khawdi fil umuril ghaibiyyati allati la majala lil aqli fiha. Tidak masuk terlalu dalam pada perkara-perkara gaib yang akal tidak memiliki tempat di dalamnya. Dan maksud dengan al-khawd di sini, masuk terlalu dalam, ialah al-khawdu bil kaifiyah. Ialah al-khawdu bil kaifiyah. Maka jangan masuk terlalu dalam pada perkara-perkara gaib dari sisi bagaimananya. Karena tidak ada tempat bagi akal di dalamnya. Ma'adamil khawdi fi ilmil kalami wal falsafah. Dan juga tidak terlalu masuk, tidak juga terlalu masuk terlalu dalam ilmu al-kalam dan falsafah. Kemudian poin selanjutnya, rafdut ta'wil al-batil. Dan manhaj salaf, pilar manhaj Nabi ialah menolak ta'wil yang batil. Dari ucapan ini, penulis ingin mengisyaratkan bahwasanya manhaj salaf itu hanya menolak ta'wil yang batil, menunjukkan adanya ta'wil yang sahih. Maka ta'wil itu ada dua, ta'wil mahmud dan ta'wil madhmum, atau ta'wilun sahih atau ta'wilun batil. Yang kedua ditolak oleh manhaj salaf. Yang pertama dibolehkan. Maka ta'wilun sahih atau ta'wilun mahmud ialah ta'wil yang lisanul Arab mengacu kepadanya dan pemahaman para sahabat mengarah kepadanya. Adapun ta'wil batil dan ta'wil madhmum yang tercela ialah ta'wil yang tidak datang dengannya dalil, tidak dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak juga dengan akal, dan juga tidak sesuai dengan lisanul Arab. Maka ini di antara penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama tentang ta'wil. Kemudian yang terakhir dari poin pilar yang ketiga, al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah. Mengumpulkan seluruh dalil dalam satu permasalahan, dalam bab tertentu. Maka ini poin yang ketiga, pilar yang ketiga dari pilar-pilar manhaj Nabi, menerima apa-apa yang wahyu datang dengannya secara lafaz maupun makna, dan menolak mengembalikan maknanya kepada akal, dan tidak terlalu masuk terlalu dalam pada perkara-perkara ghaibiyah tentang kaifiyah, bagaimananya Allah yang akal tidak memiliki tempat di dalamnya. Contoh kasusnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini di antara dalil yang dijelaskan oleh para ulama
tentang sifat maji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu datang. Dan makna jaa memiliki makna-makna tertentu, di antara maknanya datang. Maka wajib untuk menerima makna ini secara lafaz dan makna sebagaimana wahyu datang dengannya. Dan jangan mengembalikan maknanya kepada akal. Dan jangan terlalu masuk ke dalam perkara-perkara gaib tentang kaifiyah Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Karena akal tidak memiliki tempat di dalamnya. Dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan sifat tersebut dari diri-diri kita, yang kita pahami tidak ada jalan untuk sampai ke dalam pemahaman suatu sifat kecuali dari sisi Allah itu sendiri. Maka ketika Allah tinggalkan permasalahan itu, maka kita pun juga meninggalkan kaifiyahnya kepada Allah. Adapun makna dan lafaz itu wajib untuk diimani agar kita tidak terjatuh ke dalam penyelisihan yang dikenal sebagai at-tafwid. Tafwid itu meninggalkan makna dan kaifiyah kepada Allah. Ini keliru. Jadi contoh kita katakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ma makna ja'a? Qal Allahu a'lam. Hadha tafwidun batil. Tidak boleh mengembalikan makna dari suatu lafaz kepada Allah karena maknanya jelas sebagaimana lisanul Arab memahaminya. Makanya Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab untuk dipahami maknanya sesuai dengan lisanul Arab. Sesuai dengan lisanul Arab. Maka yang ditafwid cuma kaifiyahnya. Jikalau tafwid juga mengacu kepada makna, maka hal-hal seperti ini terjatuh ke dalam penyimpangan. Maka harus diperhatikan. Lafaz dan makna diterima secara total. Adapun dikembalikan kepada Allah tentang kaifiyahnya. Tentang kaifiyahnya. Kemudian poin terakhir dari apa-apa yang dijelaskan oleh penulis, al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah, mengumpulkan seluruh nas, seluruh dalil dalam satu permasalahan. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana kita jelaskan dawabit, ketentuan-ketentuan fahmi salafi lil kitabi was sunnah, pemahaman para salaf ke dalam Al-Quran dan sunnah. Dan kapan seseorang dikatakan sebagai orang yang memahami dalil Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman para salaf. Kita jelaskan kemarin ada 6 poin. Salah satunya ialah fahmun nusus ala tariqatis salaf. Memahami dalil itu berdasarkan metodenya para salaf. Di antara metodenya ialah al-akhdhu bi jami'in nusus. Mengambil seluruh dalil, mengambil seluruh nas dalam satu permasalahan. Maka ini di antara poin penting dan pilar penting dalam manhaj salaf itu sendiri, yaitu al-jam'u bainan nusus fil mas'alat al-wahidah. Sebagian para ulama rahimahumullah mengatakan ketika ditanya kaifa yufhamun nas fahman sahiha, bagaimana cara memahami nas itu, dalil itu dengan pemahaman yang benar. Kaifa yufhamun nassu fahman sahiha. Bagaimana cara memahami nas, dalil itu dengan pemahaman yang benar. Kata para ulama, indana arba'atu dawabit. Kita memiliki 4 ketentuan, 4 poin, 4 aturan, sehingga pemahaman terhadap dalil itu dikatakan sebagai pemahaman yang benar. Yang pertama, kata para ulama, al-i'timadu ala fahmi sahabat, bersandar pada pemahaman para sahabat. Ini poin yang pertama, al-i'timad
ala fahmi as-sahabah. Yang kedua, jam'un nusus fil babil wahid. Mengumpulkan seluruh nas dalil dalam satu bab. Dalam satu bab. Yang ketiga, ma'rifatu maqasid syariah. Mengetahui maksud syariat. Mengetahui tujuan daripada syariat. Yang terakhir, kata para ulama, ma'rifatu usulil wad'. Ma'rifatu usul al-wad'. Ma makna usul al-wad'? Ma'rifatu lisanil Arab, yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Usul al-wad' ay ma'rifatu lisan al-Arab. Seringkali para ulama mengatakan usul al-wad', mengganti kalimat lisanul Arab. Karena al-wad' dalam ilmu Arabiyah dan usul itu memiliki makna ta'yin dalalatil lafzi ala ma'nahu ibtida'a. Itu makna al-wad'. Kita pernah mempelajari, bagi orang-orang yang telah mempelajari ilmu al-Arabiyah dan ilmu usul, ahkam taklifiyah wa ahkam al-wad'. ايش المعنى الوضع؟ الوضع تعيين دلالة اللفظ على معناه ابتداء. Menetapkan pendalilan dari lafaz tersebut kepada maknanya secara asal. Yani, kaifa wudi'a hadha al-lafz fi al-lughah? Makna al-istiwa. Kaifa wudi'a hadha al-lafz ay al-istiwa fi al-lughah? Wa li ayyi ma'nan ustu'mila awwala? Itu maknanya. Maka wajib mengetahui usul al-wad'. Karena mengetahui usul al-wad' ialah pemahaman terhadap kaidah-kaidah yang pendalilan suatu lafaz di dalam bahasa Arab itu mengacu kepadanya. Dari sisi awal peletakannya. Sama. Maknahu ish? Kaifa wudi'a hadha al-lafz fi al-lughah? Sama. Hal yajuz an naqul samat al-mirwaha? هل يجوز أن نقول صامت المروحة؟ جائز. ليش؟ لأن صام في أصل وضعه في اللغة العربية, dari sisi asal peletakannya di dalam bahasa Arab memiliki makna al-imsak. Yani adam at-taharruk, tidak bergerak, menahan dan tertahan. Itu makna awal peletakannya di dalam bahasa Arab. Maka jikalau seseorang melihat kipas angin itu terhenti, boleh bagi dirinya mengatakan samatil mirwaha. Dari sisi awal peletakan lafaz itu di dalam bahasa Arab. Dan memahami kaidah ini, ma'rifatu usulil wad', membantu kita di dalam memahami istinbat hukum syar'i, memahami ayat, memahami tafsir hadith, dan memahami kalam as-salaf. Mal murad min kalam as-salaf annahu makruh haram عند الشافعي لأن لفظ القره هو المذموم, yang Imam Syafi'i mengacu kepada sesuatu yang beliau lihat sebagai haram atas dirinya. Maka ini di antara makna-makna yang wajib untuk kita pahami. Karena ketika kita memahami usulul wad', bagaimana orang-orang Arab dan syariat menggunakan lafaz ini, maka itu membantu kita di dalam memahami dalil dengan pemahaman yang benar. Dan lihat bagaimana ucapan para ulama tentang pentingnya ma'rifatu usulil wad', pentingnya mengetahui usul al-wad'. Ibn Taymiyah, Syekh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim rahimahullah mengatakan, al-alfaz innama yufhamu ma'naha bima'rifati masta'amalathu bihil Arab fi khitabiha. Lafaz-lafaz itu dipahami maknanya
berdasarkan pemahaman bagaimana orang-orang Arab menggunakannya dari sisi khitabnya. Maka inilah makna daripada usulul wada'. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih qal man jahila wad'al alfadhi li haqa'iqiha dhalla fi fahmin nusus. Man jahila wad'al alfadh li haqa'iqiha dhalla fi fahmin nusus. Barang siapa yang jahil terhadap peletakan awal suatu lafaz di dalam bahasa Arab secara hakikatnya, maka ia akan tersesat dalam memahami dalil. Ini ucapan siapa? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih. Al-Syafi'i, Al-Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i Al-Qurashi rahimahullah qal لا يفهم كتاب الله إلا بمعرفة لسان العرب. Al-Quran tidak dipahami kecuali dengan pemahaman terhadap lisanul Arab. Lisanul Arab adalah usulul wada' itu sendiri. Coba lihat 3 imam yang menjelaskan tentang pentingnya mengetahui usul al-wada'. Karena lisanul Arab adalah ma'rifatul wada' wal isti'mal. Mengetahui awal peletakan suatu lafaz dan mengetahui cara penggunaannya. Itulah lisan al-Arab. Wadah? Jelas? Nah. Tafadhal. Qala Syekh al-Islam. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها وقد طلعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير فلم أجد إلى ساعة هذه أن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آية الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف بل عنهم من تكرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يخزيه إلا الله. الله أكبر. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قال إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات sungguh seluruh apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran dari ayat-ayat sifat laisa 'anis sahabati ikhtilafun fi ta'wiliha. Para sahabat tidak memiliki perselisihan di dalam penafsirannya. At-ta'wil huwa at-tafsir. Ta'wiliha ay tafsiriha. فالتأويل يراد به التفسير إن كان حقا. Ta'wil diartikan sebagai tafsir kalau ta'wil tersebut adalah ta'wil yang benar. والتأويل يراد به تحريف إن كان باطلا. Ta'wil diartikan sebagai tahrif ketika ta'wil itu adalah ta'wil yang batil. Dipahami ini? Karena orang-orang yang menyimpang kadang-kala mengatakan antum melakukan ta'wil dan kami melakukan ta'wil. Nah, tapi coba detailkan. Esh ta'wil indak? Apa ta'wil yang engkau miliki? Tahrif. Amma nahnu ta'wiluna huwa at-tafsir. Hada huwa al-farq. فإذا كان التأويل حقا فهو تفسير وإن كان التأويل باطلا فهو تحريف. Fantabih, diperhatikan masalah ini. Ibn Taimiyah mengatakan seluruh ayat-ayat sifat yang terdapat di dalam Al-Quran para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in wa hum afqahun nas wa a'lamun nas mengatakan tidak ada perselisihan di antara mereka dari sisi penafsirannya. Dari sisi penafsirannya. Seluruhnya sepakat di atas penafsiran yang sama. Istawa ala wartafa.
wastaqarra. Tidak ada perselisihan di antara mereka dalam ayat-ayat sifat dari sisi tafsirnya. Dan Ibn Taimiyah menegaskan, وَقَدْ طَالَعْتُ التَّفَاسِيرَ الْمَنْقُولَةَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَا رَوَوْهُ مِنَ الْحَدِيثِ. Aku telah meneliti tafsir-tafsir yang ternukil dari para sahabat Nabi dan apa-apa yang para sahabat Nabi riwayatkan dari hadis-hadis. Ibn Taimiyah telah meneliti. Wa waqaftu min dzalika, dan Ibn Taimiyah telah membaca kitab-kitab tafsir yang ternukil dari para sahabat Nabi dan diriwayatkan oleh mereka dari sisi hadis ala ma syaa Allah, dalam jumlah yang Allah kehendaki, minal kutubil kibar, baik dari buku-buku yang besar ataupun buku-buku yang kecil, aktsara min mi'ati tafsir, lebih daripada 1000 tafsir, lebih daripada 100 tafsir. Ibn Taimiyah meneliti dan membaca dan melihat, dan kata Ibn Taimiyah, falam ajid ila sa'ati hadhihi, dan aku belum mendapatkan sampai pada hari ini, pada detik ini, an ahadim minas sahabah, dari salah seorang sahabat Nabi, annahu ta'awwala syai'an min ayatis sifat atau ahadithis sifat bi khilafi muqtadahu al-mafhumil ma'ruf. Ibn Taimiyah tidak mendapatkan ada satu orang sahabat yang menakwilkan ayat-ayat sifat ataupun hadis-hadis sifat yang menyelisihi pemahaman yang dikenal di kalangan mereka. Maka maksud dari Ibn Taimiyah di sini bukan tidak ada takwil secara mutlak. Jadi bukan maksud daripada annahu ta'awwala syai'an min ayatis sifat. Yani para sahabat tidak mentakwil satu ayat pun dari ayat-ayat sifat. Bukan itu maksudnya. Karena penjelasannya di ucapan terakhir. Apa kata Ibn Taimiyah? Bi khilafi muqtadahul mafhumul ma'ruf. Tidak beliau dapati ada satu orang pun sahabat yang mentakwil ahadits sifat dan ahadits ayat sifat yang menyelisihi tafsir yang dipahami dan dikenal di kalangan mereka. Seperti apa? Istaula ala ma'na istawa. Tidak dikenal. Dan tidak ada salah seorang para sahabat yang menafsirkan ayat sifat ataupun ahadits sifat yang menyelisihi kandungan tafsir yang dipahami oleh mereka dan dikenal di kalangan mereka. Karena makna ta'awwala ay tafassara. Ini harus dipahami. Maka maksud dari ta'awwala huna, ta'awwala ta'wilan fasida. Menta'wil ta'wil yang fasid. Tidak didapati satu orang pun para sahabat Nabi yang menta'wil ta'wil fasid pada ayat sifat dan hadits sifat. Bahkan kata Ibn Taimiyah, bal anhum min taqrir dhalik wa tathbitihi wa bayani anna dhalika min sifatillah. Tapi yang dikenal di kalangan mereka ay para sahabat Nabi ialah takrir, menetapkan dan menentukan dan menjelaskan anna dhalika min sifatillah. Hal ini ketika ayat menjelaskan tentang sifat Allah ataupun hadis menjelaskan tentang sifat Allah, para sahabat Nabi malah dikenal mereka lah orang yang menetapkan, menentukan dan menjelaskan hal ini bahagian dari sifat Allah. Ma yukhalifu kalam al-muta'awwilin, dan menyelisihi apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang muta'awwilin, orang-orang yang melakukan ta'wil fasid. Ma la yuhsihi illallah, yang tidak ada yang mengetahui angkanya kecuali Allah. Allahu Akbar. Lidzalik ya masyayikh, kita katakan kullu mubtadi', setiap ahli bid'ah, yaqra' hadzal qaul, membaca ucapan ini, wala yarji'u min qawlihi, dan ia tidak kembali dari ucapannya, fi ta'wilis sifat ta'wilan fasida, dari sisi mentakwil sifat-sifat Allah dari penakwilan yang batil, la syakka annahu dhal wa adallu min himari ahli. Tidak diragukan lagi orang ini kalau membaca ucapan Ibn Taimiyah setelah meneliti 100 tafsir lebih dari ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat,
tidak kembali dari ucapannya, dari sisi takwil yang fasid terhadap sifat-sifat Allah, dipastikan orang-orang yang jenisnya seperti ini adalah orang yang sesat, bahkan lebih sesat daripada keledai keluarganya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Karena para sahabat Nabi afqahun nas, orang yang paling faqih di kalangan manusia, wa a'lamin nas, a'lamin nas ala fahmin nusus, a'lamin nas ala maqasid syariah, wa a'lamin nas ala usulil wad' fi lisanil Arab. Wa ma'a dhalik, bersamaan dengan itu tidak didapati dari mereka adanya takwil fasid dari ayat-ayat sifat dan hadith-hadith sifat. Wa mithal dhalik, يعني لما قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، dan الرحمن على العرش استوى نزل في 7 مواضع، نزل في 7 مواضع. Ucapan Allah, firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman berada di atas arsy-Nya, itu turun di 7 tempat dari Al-Quran. Wa ma hadatha ikhtilafun qat baina as-sahabati fi tafsiriha. Tidak ada satupun dari para sahabat yang menyelisihi ataupun berselisih dari sisi maknanya tentang makna istawa. Dan tidak ada di antara para sahabat yang berselisih tentang kaifiyahnya. Maka para sahabat memahami ayat ini berdasarkan lisanul Arab dan mengembalikan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibn Taimiyah sendiri yang mengatakan dalam kitabnya yang lain, lam yatanaza'u as-sahabah fi ayati as-sifat jami'iha illa ayat wahidah. Kata Ibn Taimiyah sendiri, setelah mengacu dan meneliti dan membaca 100 tafsir dari ayat sifat dan hadits sifat, beliau sendiri yang mengatakan, para sahabat Nabi tidak berselisih dalam ayat-ayat sifat seluruhnya kecuali 1 ayat saja. Ibn Taimiyah qala hadzal kalam. Para sahabat Nabi lam yatanaza'u fi ayat sifat jami'iha illa ayat wahidah. Belum berselisih dan tidak berselisih pada seluruh ayat-ayat sifat kecuali 1 ayat. Ish hadhihi al-ayah? Qala Allah wa yawma yukshafu an saq, wa yawma yukshafu an saq. Hadhihi al-ayah ikhtalafa fiha as-sahabah. Ayah min surah al-qalam. Wa yawma yukshafu an saq. Para sahabat Nabi tidak berselisih dalam ayat-ayat sifat seluruhnya kecuali ayat ini. Ayat dari surah Al-Qalam, wa yawma yukshafu an saq. Dan perselisihan di kalangan para salaf, para sahabat Nabi dalam ayat ini, perselisihan tentang hal hadhihi al-ayah min ayat sifat aw la. Hada huwa al-ikhtilaf indahum. Apakah ayat wa yawma yukshafu an saq ini adalah ayat yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah ataukah tidak? Cuma itu perselisihannya. Bukan apakah Allah memiliki saq. Ma makna saq? ايش ما معنى ساق؟ ايش؟ betis. هذا على معناه. Saq bukan pada permasalahan apakah Allah memiliki saq atau tidak. Bukan itu perselisihan di kalangan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi berselisih dalam ayat ini, satu-satunya ayat sifat. Dalam ayat ini saja mereka berselisih, perselisihannya mengacu pada apakah ayat ini adalah ayat yang menjelaskan sifat ataukah bukan. Itu perselisihannya. Fa ba'dhu sahabat, sebagian para sahabat Nabi, man athbata annaha min ayat as-sifat. Sebagian para sahabat Nabi menetapkan ayat ini, wa yawma yukshafu an saq,
sebagai ayat-ayat sifat, sehingga sebahagian para sahabat Nabi menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki saqun, memiliki saqun. Ba'd sahabat, sebahagian sahabat yang lain, yara, melihat ayat ini bukan ayat yang menjelaskan tentang sifat, sehingga sebahagian para sahabat tidak menetapkan saqullah pada ayat ini, tapi menetapkannya pada hadis yang lain. Jadi para sahabat Nabi sama-sama menetapkan saqullah atau tidak? Sama-sama menetapkan. Tapi perbedaannya dalam ayat ini, ada sebagian para sahabat yang menetapkan saqullah dengan ayat ini karena melihat ayat ini masuk ke dalam ayat-ayat sifat. Tapi sebagian yang lain mengatakan ayat ini tidak menetapkan saqullah karena ayat ini tidak sedang menjelaskan tentang ayat sifat. Tapi yang mengucapkan ucapan ini menetapkan saqullah di hadis yang lain. Sama-sama menetapkan saqullah. Idzan al-ikhtilaf alladhi waqa'a baina as-sahabati fi hadhihi al-ayah ikhtilafun lafzi atau ma'nawi. Lafzi. Tidak berdampak. Seakan-akan bukan khilaf. Karena mereka sama-sama menetapkan saqullah. Tapi bedanya ada yang menetapkan saqullah dari ayat ini, yang lain menetapkan saqullah dari hadis yang lain bukan dari ayat ini karena melihat ayat ini bukan ayat sifat. Maka dari penjelasan Ibn Taimiyah dipahami makhtalafa ahadun minas sahabati fi ayat sifat. Tidak ada satu orang pun dari para sahabat Nabi yang berselisih dalam tafsir ayat as-sifat. Wadih? Dipahami? Nah. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة كلها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع من الأجهم. Al-Imam Ibn Abdul Barr Al-Maliki rahimahullah dalam kitabnya At-Tamhid qal Ahlus sunnati mujmu'un Ahlus sunnati wal jamaah sepakat ala al-iqrar bis sifatil waridati fil Qur'ani was sunnati kulliha, sepakat dalam menetapkan sifat-sifat Allah yang datang dari Al-Quran dan sunnah seluruhnya. Sepakat dalam menetapkan sifat-sifat Allah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah seluruhnya. Wal imani biha. Dan sepakat akan keimanan kepada sifat-sifat tersebut. Wa hamliha alal haqiqati la alal majaz. Dan membawa sifat-sifat tersebut secara hakikat dan tidak secara majaz. Dan pembahasan al-haqiqatu wal majaz akan datang tafsilnya, detailnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah tabaraka wa taala. Tapi sebelum itu kita tulis apa makna haqiqah dan apa makna majaz. Uktub al-haqiqatu hiya al-lafdhul musta'mal al-haqiqatu هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا وابتداء. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا وابتداء. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له
fi ghairi ma wudi'a lahu ma'a wujudi qarinatin tadullu ala dhalika ala wajhin sahih. Tadullu ala dhalika ala wajhin sahih. Maka ini makna dari haqiqah dan majaz. Maka al-haqiqah membawa lafaz kepada makna yang digunakan ketika para bangsa Arab meletakkannya pertama kali. Itu makna haqiqah. Sama ay amsaka. Amma al-majaz ialah lafaz yang digunakan tidak pada tempat para sahabat atau para bangsa Arab meletakkannya di awal pertama kali. Karena adanya qarinah, adanya tanda, adanya kaitan yang menunjuk kepada hal yang lain dalam sisi yang benar. Itu makna al-majaz. Dan detailnya insyaallah tabaraka wa ta'ala kita detailkan di pertemuan yang akan datang. Kemudian setelah Ahlus Sunnah sepakat dalam menetapkan sifat-sifat Allah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah seluruhnya, kemudian beriman kepadanya seluruhnya, dan membawa sifat itu secara hakikat dan bukan secara majaz, ini kesepakatan Ahlus Sunnah. Ibnu Abdul Barr menjelaskan illa, melainkan annahum, para sahabat Nabi atau Ahlus Sunnati wal Jamaah, la yukayyifuna syai'an min dhalik, tidak mentakyifkan satupun dari sifat-sifat tersebut. Yadullah kayadi fulan. Ahlus Sunnah la yukayyifun, tidak membagaimanakan sifat-sifat Allah. Ini jelas. Tapi yang terakhir ini kita agak bingung. La yajiduna fihi sifatan mahsurah. La yajiduna fihi sifatan mahsurah. Ma makna la yajiduna fihi sifatan mahsurah? Ahlus Sunnah tidak mendapati pada perkara ini sifatan mahsurah. Ma makna sifatan mahsurah? Sifatan mahsurah atau Ahlus Sunnati la yajiduna fi sifati sifatan mahsurah, maknanya ialah Ahlus Sunnah tidak melihat bahwasanya sifat-sifat Allah itu sifatan mahsurah, sifat yang terbatas, sifat yang terbatas. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan hal ini. Ibnu Abdul Barr mengatakan hal ini. Anna Ahlus Sunnah la yajiduna fihi sifatan mahsurah, tidak melihat nama-nama dan sifat-sifat Allah itu terbatas. Kenapa? Alasan yang pertama, Allah la yushbihu khalqah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Yang kedua, kamaluhu la muntahin. Kesempurnaannya tidak ada batasnya. Yang ketiga, sifatuhu la ya'lamuha illahu. Sifat-sifatnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini tiga alasan. Mengapa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas, tidak sama dengan makhluknya, kesempurnaannya tidak terbatas, sifat-sifatnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada banyak dalil yang menjelaskan tentang poin ini. Makanya Ahlus Sunnah tidak melihat bahwa sifat Allah itu terbatas. Hadis yang pertama, hadits syafa'atit tawil. Hadits syafa'atit tawil. Ketika baginda Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini dalil bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam tak mampu untuk menghitung sifat-sifat sempurna dan agungnya Allah. Hadis yang kedua, hadithul asma'il husna.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak. Nama yang engkau menamai dirimu dengannya. Atau anzaltahu fi kitabik. Atau nama yang engkau turunkan dalam Al-Quran. Atau allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama yang engkau ajarkan salah seorang dari hambamu. Atau ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau namamu yang engkau simpan secara khusus pada ilmu ghaib yang hanya engkau miliki. Maka ada sifat-sifat yang Allah belum kabarkan tentang sifatnya kepada diri-diri kita, di mana Allah tidak mengabarkannya kepada seorang pun, tidak menyebutkannya dalam Al-Quran, tidak menyebutkannya dalam sunnah. Tapi Allah simpan secara khusus pada dirinya, menunjukkan sifatullah laisat mahsurah. Sifat Allah itu tidak terbatas. Makanya di antara hal-hal yang patut untuk diperhatikan, di antara keyakinan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah la yajiduna fihi sifatan mahsura. Maka kullu ma wasafa bihi nafsah fahuwa haq wa la nazidu min indina. Setiap apa yang Allah sifati untuk dirinya, maka itu adalah kebenaran dan tidak boleh bagi diri kita menambah sesuatu dari diri kita. Nuthbitu ma warad wa naskutu amma lam yarid. Nuthbitu ma warad wa naskutu amma lam yarid. Kita menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan kita diam pada apa-apa yang belum datang tentangnya. Ini di antara hal-hal yang patut untuk kita perhatikan. Wadah? Naam. Wa amma ahlul bid'ah. Wa amma ahlul bid'ah min al-jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij fakulluhum yunkiruha wa la yahmilu shay'an minha ala al-haqiqah wa yaz'umuna anna man aqarra biha مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة. Dan Imam Ibn Abdul Bar menjelaskan, adapun ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Khawarij dan selainnya, seluruhnya mengingkari sifat-sifat Allah dan tidak membawa satu pun dari sifat-sifat Allah kepada hakikatnya, tapi ia bawa kepada majaz. Dan mereka menyangka bahwa barang siapa yang menetapkan sifat-sifat Allah annahu musyabbih, maka ia adalah seseorang yang terjatuh ke dalam tashbih. Makanya di antara hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Makanya Ibn Abdul Bar mengatakan, wal haqqu, adapun kebenaran, fima qalahul qailun, adalah apa-apa yang diucapkan oleh banyak manusia. Apa itu? Yang benar ialah apa-apa yang Allah ucapkan dan apa-apa yang Rasulullah ucapkan dan apa-apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim ajma'in. Ala anna as-sifat al-waridati fil Qur'ani was sunnati kulliha wajib al-ithbatu biha wal imanu biha wa hamliha ala al-haqiqati la ala al-majaz. Hadha huwa al-haq. Inilah yang benar. Nah. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نكر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا أن يشبه مخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون لأن ما لا صفة له عدم. حسبك. والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمة الله عليه من أئمة الدين الذين يعرفون بالإمامة في الدين. الإمام ابن خزيمة له كتاب اسمه كتاب التوحيد، والتوحيد عند ابن خزيمة هو الأسماء والصفات.
فكتاب التوحيد عند ابن خزيمة, Kitab Tauhid di sisi Ibn Khuzaimah ialah buku yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa hadzal kitab yaqa'u ala mujalladain. Buku ini terhitung 2 jilid. Dan barang siapa yang ingin membelinya, ansahuhu bitahqiq Al-Syekh Abi Malik Al-Qufaili Al-Yamani. Siapa yang ingin membeli kitab ini, itu 2 jilid, Kitab Tauhid Ibn Khuzaimah. Dan saya nasihatkan kepada tahqiqnya Al-Syekh Abi Malik Al-Qufaili. Abi Malik Al-Qufaili Al-Yamani, ahad talamidati Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Wa huwa afdalul kutubi tahqiqa, sebaik-baik buku secara tahqiq, khusus untuk kitab Tauhid Ibn Khuzaimah. Wal maktabah allati taba'at hadzal kitab huwa maktabah An-Nashir Al-Mutamayyiz. Cetakan yang mencetak buku kitab Tauhid Ibn Khuzaimah tahqiq Abi Malik Al-Qufaili Al-Yamani adalah maktabah An-Nashir Al-Mutamayyiz Saudi. Cetakan Saudi. Ishtari minha. Belilah cetakan itu dari maktabah ini. Adapun selainnya min tahqiqat ghair Abi Malik Ar-Riyashi Al-Qufaili Al-Yamani, fa ana ara fihi naqs. Terkhusus tahqiqnya Adil Ali Hamdan, la tashtari minha syai'a. Jangan beli satu pun dari tahqiq Adil Ali Hamdan, fa innahu waqa'a fil murji'ah. Karena dia terjatuh ke dalam keyakinan murji'ah, al-irja'. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Walhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahu bihi. Nah, kata Imam Ibn Khuzaimah dalam kitabnya Kitab Tauhid, nahnu, kami, wa jami'u ulama'ina, dan seluruh ulama kami, min ahli al-Hijaz, baik dari ulama ahli Hijaz dan ulama Tihamah dan ulama Yaman, ulama Iraq, ulama Syam, ulama Mesir, seluruhnya madhabuna, madhab kami, manhaj kami, prinsip kami, keyakinan kami ialah anna nuthbitu lillahi ma athbatahu Allah li nafsi. Kami sungguh menetapkan bagi Allah apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nuqirru bidzalika bi alsinatina. Kami meyakini hal tersebut dengan lisan-lisan kami. Wa nusaddiqu dzalika bi qulubina, dan kami meyakininya dengan hati-hati kami. Min ghairi an nushabbiha. Fihi khata'. Min ghairi an nushabbiha, tanpa menyamakan wajha khaliqina biwajhi ahadin minal makhluqin, tanpa menyamakan wajah Allah dengan wajah salah seorang dari makhluknya. Azza rabbuna an ayyushbiha al-makhluqin. Sungguh lebih agung atas Allah daripada disamakan dengan makhluknya. Wajalla rabbuna an maqalatil mu'attilin, dan mulia atas Allah dari ucapan-ucapan al-mu'attilin, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Wa azza, dan lebih agung dan perkasa Allah an yakuna adaman, dari orang-orang yang mensifati Allah bahwasanya Allah itu tidak ada, kama qalahul mubtilun, sebagaimana orang-orang yang terjatuh ke dalam kebatilan. Lianna ma la sifata lah adam, karena sesuatu yang tidak memiliki sifat itu adalah kehampaan dan ketiadaan. Al-Jahmiyah qal Allah laysa fis sama wala fil ard wala fawqaha wala tahtaha wala yaminaha wala shimaliha wala dakhilaha wala kharijaha. Allah tidak berada di langit, tidak berada di bumi, tidak di dalamnya, tidak di luarnya, tidak di atasnya, tidak di bawahnya, tidak di kanannya, tidak di kirinya. Hadza qalahul Jahmiyah. Ini diucapkan oleh orang-orang Jahmi.
Faqala Ibn Taimiyah, al-Jahmiyatu ya'buduna adama. Orang-orang Jahmiyah sejatinya menyembah sesuatu yang tiada, menyembah ketiadaan, menyembah kehampaan. Karena sesuatu yang tidak memiliki sifat, itu adalah sesuatu yang tiada, ketiadaan dan kehampaan. Dan sungguh mulia Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat-sifat yang disifati oleh Al-Jahmiyah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Makanya Ibn Abdul Bar, makanya Ibn Khuzaimah mengatakan, ta'ala Allah amma yaqulu al-Jahmiyun. Sungguh mulia dan maha suci Allah atas apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allahu laysa fis sama'i wala fil ardi wala dakhilaha wala kharijaha wala fawqaha wala tahtaha wala yaminaha wala shimalaha dan selainnya. Nah, ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الحق القائمون على منهاج النبوة يلتزمون منهج السلف في فهم النصوص ويذمون الكلام وأهله. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من خالف السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. hasbuk. Allah musta'an. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang diucapkan oleh Al-Jahmiyah, di mana mereka adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah sifati pada dirinya di dalam Al-Quran dan pada lisan Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun ahlul haq, orang-orang yang benar, bermanhaj benar, yang membangun manhajnya di atas manhaj Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaltazimuna manhaj as-salaf fi fahmi nusus, senantiasa melazimkan dirinya dengan manhaj salaf dalam memahami dalil. Wa yadhummuna al-kalam wa ahlah, dan ahlus sunnah mencela ilmu kalam dan orang-orang yang belajar ilmu kalam. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, hukmi fi ahli al-kalam, hukumku pada diri orang-orang yang belajar dan menggeluti dan meyakini ilmu kalam ialah an yutafa bihim fil aswaq, kakinya diikat di kuda, kemudian dibuat kuda itu lari mengelilingi pasar-pasar, sedang dirinya terseret tarikan dari kuda tersebut. Ini hukuman yang pertama. Yang kedua, wa ayudrabu bil jarid, dipukulkan kepadanya pelepah pohon kurma, wan ni'al, dan sendal-sendal. Jadi sementara diseret oleh kuda yang berlari, dipukulkan kepadanya dan dilemparkan kepadanya pelepah pohon kurma dan sendal-sendal. Dan dikatakan kepada ahlul kalam, orang-orang belajar ilmu kalam dan orang-orang yang meyakini ilmu kalam dan berhukum dengan ilmu kalam, dikatakan kepadanya, hadza jazaa'u man khalafa sunnata Rasulillah. Inilah hukuman dan balasan dan ganjaran bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi muncul sebuah pertanyaan. Kenapa para salaf, termasuk Imam Syafi'i, sangat mencela ilmu kalam dan filsafat? Karena ilmu kalam dan filsafat, terkhusus filsafat Yunan, itu berdiri di atas beberapa prinsip. Yang pertama, taqdimul aqlil mujarrad alal wahyi, mengedepankan akal daripada dalil. Yang kedua, isti'mal turuqil jadali wal mantiq allati tufsidul fitrah, menggunakan metode perdebatan akal yang merusak fitrah manusia. Ketiga, al-bahthu fil rabbi wa sifatihi
wal khalqi bituruqin mukhalifatin lisyara'. Mencari pada diri Allah sifat-sifatnya dan makhluknya dengan metode yang menyelisihi syariat. Ini di antara poin mengapa filsafat itu dicela oleh para salaf. Para salaf. Al-Imam Malik wa Syafi'i memiliki ucapan yang sama, bahwa hukuman bagi orang-orang yang meyakini ilmu kalam dan meninggalkan sunnah Nabi dan manhaj Nabi ialah diseret tubuhnya oleh seekor kuda ataupun unta, kemudian dipukulkan kepada dirinya pelepah pohon kurma dan sendal-sendal, dan dikatakan kepada dirinya, hadza jazaa'u man khalafa sunnata Rasulillah. Inilah balasan bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal qal, la yuflihu sahibul kalami abada. Tidak akan pernah beruntung ahlul kalam selama-lamanya. Dan Al-Imam Ahmad juga mengatakan, ashabul kalami zanadiqah. Orang-orang yang meyakini ilmu kalam adalah zindiq, seorang munafik. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan, iyyak an tujalisa ashabal kalam wa in dhabbu 'anis sunnah. Berhati-hatilah kalian dan jangan sekali-sekali kalian duduk bersama dengan ahlul kalam, dengan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam dan filsafat. Wa in dhabbu 'anis sunnah, walaupun mereka membela sunnah. Ini ucapan siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kemudian Abdullah ibn al-Mubarak, imam Zahid, mengatakan, man talaba ad-din bil kalam tazandaq. Siapa yang menuntut agama, mempelajari agama dengan ilmu kalam, tazandaq, maka ia akan menjadi zindiq, menjadi orang yang munafik. Ini ucapan dari Abdullah ibn al-Mubarak. Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam beliau mengatakan, al-falsafatu innama dakhalat alal ummati min bab ahli al-kalam fajarrat ila al-dhalali wal-inhiraf. Ilmu filsafat itu masuk ke dalam tubuh kaum muslimin lewat jalur orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, sehingga filsafat ini membawa manusia kepada kesesatan dan penyimpangan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah al-falasifatu adallu an-nasi 'anil ilmi wal iman. Orang-orang yang berfilsafat adalah manusia yang paling tersesat dari ilmu dan keimanan. Orang-orang yang berfilsafat adalah manusia yang paling tersesat dari ilmu dan keimanan. Wa qala Ibn Taimiyah, dan Al-Imam Ibn Taimiyah juga mengatakan, tariqatul falasifah akdhabut turuqil aqliyah wa ab'aduha 'anil haqq. Metode orang-orang filsafat adalah metode akal yang paling dusta dan yang paling jauh daripada kebenaran. Ini ucapan Ibn Taimiyah. Ibn al-Qayyim rahimahullah al-falsafatu afsadatil adyan wa awqa'atil umami fi syukuk. Ilmu filsafat merusak agama dan menjatuhkan umat dalam kebimbangan dan keraguan. Dan Al-Imam Ibn al-Qayyim juga menjelaskan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, kata beliau, ahlul kalami wal filsafah
a'zamun nas ittiraba wa aqalluhum yakina. Orang-orang yang menggeluti ilmu kalam dan filsafat adalah manusia yang paling banyak bingungnya dan paling sedikit yakinnya. Ini ucapan dari Imam Ibn Al-Qayyim. Wa anqulu lakum kalam Al-Ghazali. Dan saya nukilkan ucapan Al-Ghazali nafsu. Diri Al-Ghazali sendiri. Yang dimana beliau adalah orang yang paling dikenal dengan ilmu kalam dan filsafat. Beliau pun mencela ilmu kalam dan filsafat. Kata Al-Ghazali, al-falasifatu la yamlikuna burhana. Orang-orang yang berfilsafat itu tidak memiliki dalil, tidak memiliki petunjuk. Wa aktsaru kalamihim mabniyun 'alal wahmi wal khayal. Dan kebanyakan ucapan mereka itu dibangun di atas prasangka, kedustaan dan khayalan-khayalan belaka. Ini Ghazali yang mengatakan tentang buruknya al-falsafah, filsafat dan ilmu kalam. Padahal beliau adalah orang yang dikenal dengan ilmu tersebut, tapi bersamaan dengan itu di akhir hayatnya mencela ilmu filsafat. Kata beliau, falasifatu la yamlikuna burhana. Orang-orang filsafat tidak memiliki satu dalil pun, satu petunjuk pun, satu penguat pun. Wa aktsaru kalamihim, kebanyakan ucapan mereka, orang-orang berfilsafat, mabniyun 'alal wahm, dibangun di atas prasangka kedustaan, wal khayal, dan khayalan-khayalan belaka. Fa nasallallahu as-salamata wal 'afiyah. طيب واكتب هذا الكلام كلام شيخنا رسلان حفظه الله. Ucapan yang pernah diucapkan oleh Syekh Raslan hafizahullah kepada kami. Kata beliau, al-qulubul maridatu ghidha'uha al-falsafah. Hati-hati yang buruk dan berpenyakit, vitaminnya adalah filsafat. Wal qulubus salimatu ghidha'uha al-Qur'an. Adapun hati-hati yang selamat, bersih, suci, vitaminnya adalah Al-Quran. Fakhtar ayya qalbin turid. Maka pilihlah hati yang mana yang engkau inginkan. Hati yang buruk, vitaminnya adalah filsafat. Adapun hati yang selamat dan bersih, vitaminnya adalah Al-Quran. Maka pilihlah hati yang manakah yang engkau inginkan. Nah. طيب نكتفي على هذا القدر. كلام السفاريني في لوامع الأنوار. Ucapan Al-Imam As-Safarini, Lawamil Anwar, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita sisihkan berapa pertanyaan, 1 sampai 5 pertanyaan bagi siapa yang memiliki pertanyaan, baik pertanyaan seputar apa yang kita bahas dari manhaj salaf ataupun di luar tema dari manhaj salaf, boleh ditanyakan insya-Allah bagi siapapun yang memiliki pertanyaan, karena di antara hal yang telah disepakati, setiap majelis yang ada dalam masjid ini, semoga Allah Azza wa Jalla berkahi, itu menyisihkan 5 pertanyaan sebelum majelis selesai. Apapun, baik yang berkaitan dengan tema ataupun di luar tema, tidak menjadi masalah insya-Allah. Tapi yang paling penting kita sisihkan 1 sampai 5 pertanyaan bagi siapa yang memiliki pertanyaan dari para jemaah sekalian. Maka barang siapa yang memiliki pertanyaan, falyatafaddal mashkura ma'jura. Nah, hal min soal? Tafadhal. Ilmu maqasid syariah itu ilmu tersendiri, bukan fikih dan bukan usulul fiqh. Akan tetapi yatadammanu usul al-fiqh wa qawaidah. Ilmu maqasid syariah mengandung ilmu usul dan ilmu qawaid fiqhiyah. Maka itu mengandung.
memiliki buku tersendiri. Dan sebaik-baik buku yang menjelaskan tentang maqasid syariah ialah kitab Al-Imam Ibn Ashur. Al-Imam Ibn Ashur. Beliau memiliki kitab Maqasidus Syariatil Islamiyah. Wa huwa afdaluha indi. Buku Maqasidus Syariah karya Ibn Ashur itu buku yang terbaik untuk dikaji menurut saya bagi siapapun yang ingin mengkaji Maqasid Syariah. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Apakah benar Syekh Al-Albani rahimahullah memiliki penyimpangan dalam bab akidah? Apakah benar Syekh Al-Albani memiliki penyimpangan dalam bab akidah? Aqulu lakum Al-Imam Al-Albani ra'sun min ru'usi ahlus sunnati fi babil aqidah. Al-Imam Al-Albani adalah ulama yang dikenal sebagai pokok dari pokok-pokok para ulama di bidang akidah. Dan siapapun yang mengatakan Syekh Al-Albani memiliki penyimpangan akidah, maka ia adalah satu di antara dua orang. Entah ia adalah orang yang tidak mengetahui apa itu akidah, atau entah ia adalah orang yang menolak kebenaran, yakni ahli bidah. Dan maksud daripada pertanyaan ini, apakah Syekh Albani memiliki penyimpangan akidah? Yakni apakah Syekh Al-Albani terjatuh ke dalam pemahaman irja murji'ah, di mana kita pahami aqidatul murji'ah ialah aqidah yang mengeluarkan amalan dari sisi keimanan, adalah keyakinan yang mengeluarkan amalan dari sisi keimanan. Dan Al-Imam Al-Albani adalah orang yang mengatakan la yanfa'ul iman illa bi'amal. Keimanan itu tidak bermanfaat sama sekali kecuali dengan amalan. Hada irja wal ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Faman qala bi anna al-Albani waqa'a fil irja, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hada ma naqul. Wa syekhuna al-Syekh Walid Al-Baghdadi Abil Hasan hafizahullah memiliki kitab. Guru kami di Mesir yang bernama Abul Hasan Walid Al-Baghdadi memiliki kitab tentang pembelaan terhadap Al-Imam Al-Albani dan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Al-Imam Al-Albani memiliki penyimpangan dalam bab akidah atau terjatuh ke dalam irja. Beliau memiliki kitab hal tersebut, dan banyak para ulama yang menulis kitab tentang pembelaan terhadap Al-Imam Al-Albani, dan bahwasanya Al-Imam Al-Albani ahlus sunnati yang sejati, yang tidak terjatuh ke dalam irja sedikit pun. Maka siapa yang mengatakan Al-Imam Al-Albani terjatuh ke dalam irja, maka ia salah satu di antara dua orang. Entah ia adalah orang yang belum memahami apa itu irja, atau entah ia adalah orang-orang yang memang menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan datang dari diri Al-Imam Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Maka jangan melirik kepada orang-orang yang mengatakan hal demikian, dan tetaplah kalian mengacu kepada keyakinan Al-Imam Al-Albani, karena keyakinan beliau adalah kebenaran itu sendiri. Wa hadza ma qalahu Al-Utsaimin. Dan ini yang diucapkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ketika ada yang menyampaikan pertanyaan yang sama kepada beliau. Kata Imam Al-Utsaimin, orang yang mengucapkan orang ini antara satu dari dua orang. Entah ia adalah orang yang belum mengenal dan memahami apa itu irja, sehingga ia mengatakan Al-Imam Al-Albani jatuh ke dalam irja, atau memang ia adalah ahlul bid'ah wad dalal, adalah orang-orang menyimpang daripada kebenaran itu sendiri. Wallahu a'lam. Nah. Hal min soal? Tafadhal.
Apa menutup? Apa hukum menutup doa dengan Al-Fatihah? La dalila alaih. Tidak ada dalil terhadap hal tersebut. Dan siapa yang meyakini wajibnya dan syariatnya, fa innahu waqa'a fil bid'ah. Ia terjatuh ke dalam kebid'ahan. Ia terjatuh ke dalam kebid'ahan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang melakukan hal tersebut tanpa meyakini bahwasanya ini adalah syariat? Fa innahu waqa'a fi syai'in madmum. Tercela dari sisi amalan karena menyelisihi amalan Nabi. Tapi tidak kita katakan orang ini terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kapan terjatuh ke dalam kebid'ahan? Kalau ia meyakini wajibnya dan syariatnya dan dianjurkannya. Allah tabaraka wa ta'ala alam. Nah, fadhal. Bagaimana hukumnya dan bagaimana sikap kita bila mana kita duduk di dalam majelis ilmu di mana pembicara itu sebenarnya ilmu dia sampaikan kitab, contohnya misalnya kitab Riyadhus Shalihin dengan tafsirnya, tapi si pembicara ini menurut penilaian kita masih ada perbuatannya yang tidak sesuai dengan tuntunan agama yang benar sesuai dengan sunnah Rasul. Misalnya dia masih maulid atau menyetujui kegiatan-kegiatan kayak yasinan maupun tahlilan. Seperti itu. Nah, tapi di sisi lain adab di tengah-tengah masyarakat juga. Kalau orang lagi berbicara, lantas kita meninggalkannya, nah itu juga mungkin akan menjadi satu penilaian buruk atau negatif di mata masyarakat. Tapi tentu saja kalau iman kita kuat, ya saya lebih memilih apa yang Allah tetapkan untuk itu dan akan meninggalkannya. Kalau memang itu hukumnya harus kita keluar dari atau pergi dari majelis yang sedang berlangsung itu. Terima kasih. Nah, bagaimana sikap yang benar ketika pembicara dalam suatu majelis itu berbicara tentang hadis-hadis Nabi Riyadhus Shalihin, tapi bersamaan dengan itu amalan dan ucapannya menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti amalannya masih meyakini syariat maulid, lakukan yasinan, haul dan selainnya. Fal jawab, maka jawabannya, ketika engkau adalah orang awam, belum mampu memahami detail-detail daripada hukum-hukum Islam, fal wajibu alaik tarkuh, wajib atas dirimu meninggalkan majlisnya. Bagaimana dengan sikap kita kalau kita meninggalkan majlis tersebut, penilaian orang itu buruk terhadap kita? Fal jawab, la yunalu ridha Allah biridhan nas. Tidaklah ridha Allah diraih dengan ridhanya manusia. Maka ini tentang syariat. Maka wajib meninggalkan majlis-majlis yang pembicaranya ialah ahlul bid'ah, orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, orang-orang yang menyeru kepada hal-hal yang menyelisihi sunnah Nabi dan hal-hal yang menyelisihi keyakinan Nabi tentang syariat inilah, itulah, dan beginilah dan begitulah, maka wajib meninggalkan majlisnya. Adapun penilaian orang, maka itu tidak kita perhatikan selama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adapun jikalau engkau adalah orang yang alim, yang paham detail-detail hukum, maka boleh bagi dirimu untuk tetap duduk sambil mendengar dengan baik dan seksama apa yang disampaikan. Ketika ada kekeliruan dan penyimpangan yang diucapkan, maka dituliskan dan ditulis poinnya, sehingga setelah ia kelar dari majelisnya, engkau datangi ia dengan baik dan engkau ajak ia kepada kebenaran dan nasihati ia untuk meninggalkan penyimpangan yang telah ia ucapkan pada majelisnya. Dan ini diantara maksud dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Itu jikalau engkau adalah seorang yang alim, paham detail-detail hukum. Tapi jikalau engkau bukanlah orang seperti itu, meninggalkan majlisnya adalah hal yang lebih dituntut. Dan jangan melihat kepada penilaian manusia
kepada dirimu, karena tujuanmu adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi ketika pembicaranya bukan hanya cuma terjatuh kepada kebid'ahan, malah sudah terjatuh ke dalam kesyirikan dan menghalalkan kesyirikan, maka tentunya ini lebih wajib lagi untuk kita tinggalkan dan kita mengisi waktu kita kepada majlis-majlis ahlus sunnah yang dipenuhi dengan firman Allah, sabda Rasulullah dan ucapan para salaf. Itu tentunya lebih baik, karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum kumpul di masjid mendengarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kecuali turun kepadanya ketenangan, rahmat meliputinya, dan para malaikat duduk bersamanya. Dan Allah menyebut mereka pada majlis-majlis Allah bersama dengan para malaikat. Apakah ini setiap majlis? Tidak. Ialah majlis-majlis taman-taman surga yang dipenuhi dengan Al-Quran dan sunnah dan ucapan para salaf yang dibangun di atas dalil. Allahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, ada yang lain? Terakhir, fadhal. Tayyib, daqiqah. Fadhal. Oke, jazakallah khair. Ini Ustaz, kalau kelompok Qadariyah, mereka itu memiliki pemahaman yang menyimpang kepada takdir. Nah. Dia itu pemahamannya kepada takdir tentang dari akalnya sendiri. Nah. Kalau dia semisal masih melaksanakan sholat 5 waktu, apakah dia tetap terjatuh kepada kekafiran atau bagaimana? Tayyib. Kaidahnya satu. Laisa kullu man waqa'a al-kufru ala laisa man fa'ala laisa kullu man fa'ala al-kufru waqa'a al-kufru alai. Itu kaidahnya. Tidak setiap orang yang melakukan kekufuran jatuh hukum kafir terhadap dirinya. Yang dimana disepakati oleh para ulama. Ada 3 kelompok yang disepakati kekufurannya. Al-Jahmiyah, Qadariyah, Rafidah, Asy-Syiah. Jahmiyah, Qadariyah dan Syiah Rafidah disepakati kekufurannya inda salaf, di sisi para salaf. Sekarang ada orang yang memiliki pemahaman Qadariyah. Apakah dihukumi sebagai orang yang kafir? Al-Qadariyah jama'atun kafirah. Orang-orang Qadariyah adalah jamaah yang kafir. Tapi apakah setiap orang yang meyakini keyakinannya jatuh hukum kafir terhadap dirinya? Dilihat dari sisi apakah syarat-syaratnya ada, kemudian mawani'nya ada. Dilihat apakah syaratnya ia berilmu dan dia tahu dan sudah diberikan hujjah kepada dirinya dan didirikan hujjah pada dirinya, tapi tetap meyakini keyakinan Qadariyah dan tidak ada penghalang-penghalang kekufuran terhadap dirinya, maka orang-orang yang jenisnya seperti ini dihukumi kafir di kalangan para ulama. Tapi yang menghukuminya bukan setiap personal. Yang menghukuminya para ulama senior di kalangan ahlus sunnah. Maka jikalau ada orang yang jatuh ke dalam kekafiran, termasuk meyakini akidah Qadariyah, maka dinasihati. Katakan kepada dirinya, khawatirlah ketika dirimu telah tahu seluruh syarat-syarat kekafiran ada pada dirimu, penghalang-penghalang kekafiran tidak ada pada dirimu, khawatirlah dirimu terjatuh ke dalam lubang kekafiran. Cuma itu yang kita katakan, khawatir. Karena ketika kita mengatakan khawatirlah, itu bukan hukum kekufuran atas dirinya, tapi di antara bentuk nasihat. Tapi yang berhak untuk menghukuminya kafir atau tidak ialah para ulama yang senior dari kalangan ahlus sunnah. Nah, maka kaidahnya tidak setiap orang yang melakukan kekufuran, meyakini kekufuran, jatuh kufur terhadap dirinya. Wallahu a'lam. Fadhal, akhir. Nah. Iya, nah. Al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah, mengumpulkan seluruh dalil dalam satu perkara, satu bab. Bab ini jangan diambil hadis dan ditinggalkan hadis yang lain, tapi dikumpulkan seluruh hadis dan dinilai hukumnya, apakah hukumnya seluruhnya hadis sahih atau hadis dhaif. Hadis dhaif ditinggalkan, hadis sahih dikumpulkan dalam satu bab, kemudian diambil hukum darinya. Itu maksud dari
prinsip ahlus sunnah al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah, mengumpulkan seluruh dalil pada satu bab. Tamam, wadih? Sudah tidak ada? Zain. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan, narakum ala khair, wa majlisuna fi al-liqa'il qadim. أقول ما تسمعون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.